Oke, baik. Bapak, perkenalkan, nama saya Valentino Nawa dengan NIM H1011251053. Jadi di sini saya akan membahas reaksi kimia dan mol. Oke, langsung saja di slide selanjutnya. Materi reaksi kimia dan mol. Nah, jadi di sini saya akan membahas secara mendalam tentang reaksi kimia sebagai proses perubahan zat yang melibatkan pemecahan dan pembentukan ikatan kimia. Jadi di mana zat-zat awal yang disebut rekatan berubah menjadi zat-zat baru yang disebut produk melalui interaksi elektron dan energi. Serta konsep mol ini sebagai unit dasar untuk menghitung jumlah partikel dalam kimia yang memungkinkan kita mengukur reaksi secara kuantitatif. Berdasarkan hukum kekekalan massa dan stoikiometri, dengan tujuan memahami bagaimana reaksi kimia terjadi di alam dan laboratorium, serta aplikasi perhitungan mol dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam industri, farmasi, dan lainnya. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Pemahaman reaksi kimia. Jadi reaksi kimia didefinisikan sebagai proses di mana satu atau lebih zat kimia yang dikenal sebagai reaktan berinteraksi untuk membentuk zat-zat baru yang disebut produk, di mana proses ini melibatkan transmisi atau pembagian elektron antar atom sehingga ikatan kimia yang ada pecah dan ikatan baru terbentuk, menghasilkan perubahan sifat fisik dan kimia yang dapat diamati seperti perubahan warna, pembentukan gas, atau pelepasan panas. Dan reaksi ini selalu mematuhi hukum-hukum kimia dasar seperti hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, di mana massa total reaktan sama dengan massa total produk, menjadikan reaksi kimia sebagai landasan utama dalam ilmu kimia organik, anorganik, dan biokimia untuk menjelaskan fenomena alam seperti pembakaran, fotosintesis, dan korosi logam. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini saya akan membahas ciri-ciri reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia mencakup perubahan yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung, seperti perubahan warna yang terjadi ketika tembaga bereaksi dengan asam nitrat menghasilkan larutan biru kehijauan karena pembentukan ion tembaga. Oke, langsung kita lanjut saja di slide selanjutnya. Jadi di sini slide selanjutnya saya akan membahas hukum kekekalan massa. Jadi hukum kekekalan massa yang pertama kali dirumuskan oleh Anthony Lavoisier pada abad ke-18. Jadi menyatakan bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa total dari semua reaktan yang digunakan akan sama bertahan dengan massa total dari semua produk yang dihasilkan, karena atom-atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya diatur ulang melalui pembentukan ikatan baru. Jadi saya akan lanjut di slide selanjutnya sebelum waktunya menyampai 5 menit. Jadi di slide selanjutnya ini saya akan membahas stoikiometri. Stoikiometri adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk-produk dalam reaksi kimia berdasarkan persamaan kimia yang seimbang, di mana rasio mol antara zat-zat yang terlibat ditentukan oleh koefisien dalam persamaan. Jadi seperti dalam reaksi netralisi asam klorida dengan natrium hidroksida, di mana 1 mol HCl bereaksi dengan 1 mol NaOH untuk menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol H2O. Jadi kita lanjut dengan slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini saya akan membahas reaksi sintesis.
di mana reaksi sintesis juga dikenal sebagai reaksi gabungan. Adalah jenis reaksi kimia di mana dua atau lebih zat sederhana untuk membantu satu zat yang lebih kompleks. Nah, biasanya kita itu dapat persamaan umumnya. Jadi A tambah B, maka A sama dengan B. Salah. A tambah B. Oh, saya kurang tahu. Seperti reaksi antara natrium dan klorin gas yang menghasilkan natrium klorida padat di mana 2Na dalam kurung S plus Cl2 dalam kurung G N2N. Aduh, maaf saya skip yang ini. Maaf Bapak, please. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Pak, maaf Pak. Jadi slide selanjutnya itu reaksi dekomposisi. Jadi reaksi dekomposisi adalah kebalikan dari reaksi sintesis di mana satu zat terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana direpresentasikan dengan persamaan umum A, B, maka A tambah B. Seringkali memerlukan masukan energi seperti panas, cahaya, atau listrik untuk mengatasi ikatan yang kuat. Contohnya itu adalah dekomposisi udara menjadi hidrogen dan oksigen melalui elektrolisis di mana 2H2O dalam kurung I 2H2G dalam kurung G plus O2 dalam kurung G. Reaksi ini penting dalam proses industri seperti logam melalui dekomposisi atau dalam seperti biologis kompleks selama respirasi yang pelepasan energi. Mungkin salah. Lanjut saya lanjut dengan slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan membacakan reaksi tunggal penggantian. Nah, biasanya terjadi ketika satu unsur menggantikan unsur lain dalam senyawa. Biasanya direpresentasikan dengan A tambah B C, maka AC tambah B, di mana unsur A lebih reaktif daripada B berdasarkan deret reaktivitas. Jadi selanjutnya saya akan membahas reaksi ganda penggantian. Nah, reaksi ganda penggantian ini juga melibatkan pertukaran ion atau gugus antara dua senyawa. Direpresentasikan dengan AB tambah CD, maka AD tambah CB. Seringkali menghasilkan pengendapan gas atau udara seperti pendorong reaksi, seperti reaksi antara perak, nitrat, dan natrium klorida, di mana AgNO3 dalam kurung AQ plus NaCl dalam kurung AQ AgCl dalam kurung S plus NaNO3AQ. Oke, lanjut dengan slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya itu adalah reaksi redox. Singkatan dari reduksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadinya perpindahan elektron dari zat yang teroksidat ke zat yang direduksi, di mana oksidasi berarti kehilangan elektron dan reduksi penambahan elektron, seperti reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen, di mana 2Mg dalam kurung S plus O2 dalam kurung G, 2Mg 0 dalam kurung S, di mana magnesium teroksidasi dan oksigen direduksi. Proses ini mencakup hampir semua jenis reaksi kimia lainnya dan penting dalam baterai serta proses sel di mana elektron berlangsung untuk menghasilkan energi. Terjadi proses yang berunturan. Oke, saya akan membahas pengertian konsep mol. Jadi konsep mol ini membahas dalam kimia didefinisikan sebagai unit pengukuran jumlah zat yang setara dengan M6,022 dikali 10 atau 23 partikel elementer seperti atom, molekul, atau ion yang dikenal sebagai bilangan
Avogadro dan dinamai setelah ilmuwan Amedeo Avogadro yang menemukan hubungan antara volume gas dan jumlah molekul. Jadi di sini saya akan membahas massa, mol, dan rumusnya. Jadi massa mol adalah massa dari 1 mol zat kimia dinyatakan dalam satuan gram per mol, G atau per mol, dan sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif yang tertera pada tabel periodik untuk unsur atau dihitung dari rumus molekul untuk senyawa. Misalnya, massa mol air H2O adalah 18 gram per mol karena hidrogen 1 G per mol kali 2 plus oksigen 16 G per mol sama dengan 18 G per mol. Sehingga 1 mol udara memiliki massa 18 gram dan mengandung 6,022 kali 10 atau 23 molekul. Konsep ini memungkinkan konferensi antara massa zat dan jumlah mol menggunakan rumus N sama dengan M atau M. Oke, saya akan membahas slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya ini membahas hubungan mol dengan massa dan volume. Hubungan antara mol, massa, dan volume dalam kimia memungkinkan perhitungan komprehensif untuk zat, padat, cair, dan gas, di mana untuk zat pada atau cair jumlah mol dihitung dari massa seperti dalam contoh 36 gram. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya ini saya akan membahas perhitungan mol dalam reaksi kimia. Dalam reaksi kimia juga perhitungan mol dalam reaksi kimia juga yang melibatkan penggunaan stoikiometri untuk menentukan jumlah mol reaktan yang dibutuhkan atau produk yang dihasilkan berdasarkan persamaan seimbang. Misalnya dalam reaksi 2H 2 gram plus O2G. Oke. Jadi di sini saya akan membahas soal dan penjelasan yang saya buat. Jadi soal yang saya buat pertama itu, hitunglah massa natrium klorida dalam kurung NaCl yang dihasilkan jika 5,85 gram natrium Na bereaksi sepenuhnya dengan gas klorin Cl2 berdasarkan reaksi 2Na dalam kurung S plus Cl2 dalam kurung G 2Na Cl dalam kurung S. Massa atom Na sama dengan 23 gram atau per mol, Cl sama dengan 35 G per mol. Jadi jawaban saya di sini, pertama-tama hitunglah jumlah mol natrium. N garis Na sama dengan massa Na per massa atom Na sama dengan 5,85 gram per 23 gram per mol sama dengan 0,254 mol Na. Dari persamaan reaksi, rasio stoikiometri 2 mol Na menghasilkan 2 mol NaCl sehingga 0,254 mol Na menghasilkan 0,254 mol NaCl. Massa mol NaCl sama dengan 23 plus 35,5. Jadi sama dengan 58,5 gram per mol. Jadi massa NaCl sama dengan 0,254 mol kali 58,5 gram per mol sama dengan 1486 gram. Penjelasan. Perhitungan ini menggunakan konsep mol dan stoikiometri untuk memastikan kekalahan massa di mana reaksi berjalan sempurna tanpa kehilangan zat. Oke, Bapak, terima kasih. Jika ada salah, maafkan, tolong please. Amin.